世の中テイクイットイージーだよ。そのまま。はい、突っ込んでね。Scene dibuka dari seorang wanita bernama Amaya Haruko yang akan mengunjungi teman masa kecilnya yang bernama Oyama Takeru. Haruko adalah seorang pelajar kelas 2 SMA dan menjadi ketua OSIS di sekolah Tanbi. Sudah 3 tahun lamanya, Haruko tak bertemu dengan Takeru dan tak pernah kontekan. Tak lama kemudian, Haruko pun sampai ke tempat tinggalnya Takeru. Haruko langsung masuk begitu saja, karena Takeru tak menjawab panggilannya. Dan rupanya, Takeru masih sibuk memakai celana saat Haruko masuk ke kamarnya. Yang ketika Haruko semakin dekat, Haruko hampir tertimpa kardus barang yang tersenggol oleh Takeru. Alih-alih ingin menyelamatkan Haruko, Takeru malah mendapat pukulan keras karena memegang semangka Haruko. Mereka lalu berangkat sekolah bareng dan Takeru adalah siswa baru di sekolah Tanbi. Haruko pun bertanya, apa alasan Takeru masuk ke sekolah Tanbi? Yang dengan pedenya, Takeru mengatakan kalau sekolah Tanbi adalah sekolah incaran para gadis. Di mana sebelumnya, Takeru masuk ke SMP yang semua siswanya adalah cowok. Selama itu juga, Takeru hanya berbaur dengan cowok yang membuat merasa bosan. Tak lama, mereka pun sampai di sekolah dan upacara penerimaannya di gedung olahraga. Haruko harus menyiapkan upacara penerimaan sehingga meninggalkan Takeru sendiri. Sebagai anak baru, Takeru sama sekali tidak tahu di mana lokasi penerimaan siswa baru. Yang karena bingung, Takeru pun mengikuti para cewek dengan rasa kegirangan. Bukannya ke gedung olahraga, Takeru justru malah nyasar ke tempat lain. Yang dimana, di tempat itu sedang terjadi pertarungan antara dua cewek dengan kekuatan luar biasa. Nani? Selain itu, ada seorang cewek bernama Himegami yang mengawasi pertarungan mereka. Himegami bergelantungan sambil terbalik, sehingga Takeru bisa melihat dalamnya. Himegami memiliki Shikigami yang hanya bisa bicara dengan dirinya seorang. Namun tiba-tiba, sebilah pedang terlempar ke arah Himegami yang membuatnya terjatuh menimpa Takeru. Himegami pun dibuat sangat terkejut saat melihat simbol yang ada di dada Takeru. Yang dimana, simbol itu muncul secara tiba-tiba dan tidak sadari oleh Takeru. Karena simbol itu, Himegami pun melepaskan Takeru dan mengatakan jika Takeru adalah musuhnya. Upacara penerimaan disambut oleh kepala sekolah yang bernama Rokujo Minori. Dan untungnya, Takeru masih sempat menghadiri upacara penerimaan tersebut. Moto di sekolah itu adalah pikiran, kecantikan, tubuh yang ketiganya harus sama-sama kuat. Selama di bawah aturan sekolah, semua siswa bebas mempelajari cinta dan pertarungan. Selain itu, para siswa akan menerima elemen untuk bertarung demi 8 maken. Mendengar itu, Takeru pun jadi bingung karena tak mengerti tentang elemen dan maken. Dan ternyata, dua cewek yang bertarung tadi pun ada di upacara penerimaan tersebut. Cewek yang berambut merah ini bernama Shinatsu Azuki dan cewek yang berambut biru di sampingnya bernama Kinua Garret. Dan tiba-tiba, Himegami naik ke atas panggung dan menantang Takeru untuk berduel. Himegami ingin membunuh Takeru secara perlahan dengan meletakkan bola petir waktu di jantung Takeru. Itu akan membuat jantung terkejut dan mungkin akan mati beberapa hari kemudian. Takeru malah terlihat sangat santai karena berpikir pertarungan ini pertarungan biasa. Simbol di dada Takeru membuat Himegami makin emosi sehingga ingin mengalahkannya. Haruko pun mulai terlihat panik dan merasa jika Himegami punya niat lain. Ditambah lagi, Takeru adalah murid baru yang sudah jelas tak bisa memakai elemen. Pertarungan itu pun diawasi kepala sekolah dan batas waktunya hanya 3 menit. Yang ketika dimulai, Himegami dengan sengaja memakai elemen untuk menghabisi Takeru. Namun tiba-tiba, seorang gadis masuk ke dalam arena dan menyelamatkan Takeru. Gadis ini langsung memeluk Takeru dan sangat senang bertemu dengan Takeru. Himegami pun dibuat kena mental, karena serangannya bisa ditahan dengan mudah. Gadis ini bernama Kushia Inaho, dan mengaku sebagai tunangannya Takeru. Hal itu membuat Haruko jadi cemburu, karena selama ini ada perasaan pada Takeru. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Haruko kemudian datang ke kamar Takeru untuk meminta penjelasan.
Namun siapa sangka, Inaho sudah ada di kamar Takeru sebelum Haruko datang. Dan ternyata, kepala sekolah mengizinkan mereka tinggal bersama karena Inaho tunangannya Takeru. Karena tak mau kalah, Haruko pun memutuskan tinggal bareng dengan Takeru. Selain Haruko, ada juga Himegami yang memutuskan pindah kamar ke kamarnya Takeru. Dan alangkah hokinya Takeru, akan tinggal satu kamar dengan 3 cewek sekaligus. 別に俺が頼んだとか、そうじゃないから。仲がいいですね。 Esok paginya, mereka ke sekolah buru-buru karena sudah terlambat. Haruko masih belum tenang dan kepikiran tentang hubungan Takeru dan Inaho. Para cewek jauh meninggalkan Takeru yang larinya terbilang paling lambat. Yang ketika para cewek sudah melewati gerbang, Takeru masih saja tertinggal di belakang sambil lari ngos-ngosan. Himegami pun menggunakan shikigaminya agar Takeru bisa sampai tepat waktu. Tak lama, mereka pun kedatangan sang ketua OSIS yang bernama Takaki Furan. Yang karena rok di sekolah itu kurang bahan, jadi bisa dengan mudah melihat isi dalamnya. 統制会の会長、高木フランさんよ。クマ。Ketika di kelas, para cowok sangat iri pada Takeru karena kedekatannya dengan Inaho. Wali kelas mereka adalah seorang guru muda yang bernama Amado Tomika. Semua murid diminta pergi ke UKS untuk menjalani pemeriksaan fisik. Yang dimana, para cewek akan diperiksa terlebih dulu sehingga mereka pun pergi duluan. Dan tiba-tiba, Takeru dan teman di sebelahnya pun izin ke toilet dengan alasan perut mules. Yang padahal, mereka ingin mengintip pemeriksaan fisik para cewek. Sedangkan para cewek terlihat sudah mengantri dan pada masuk ke UKS. Tanpa rasa curiga, Amado pun mengizinkan keduanya untuk pergi ke toilet. ここは共学。つまり。 Beruntungnya, gorden di UKS tidak tertutup rapat sehingga bisa dimanfaatkan. Takeru dan temannya yang bernama Kengo ini pun naik ke atas pohon dan mengintip dari sana. Mereka pun bisa melihat dengan jelas para cewek yang sudah bubulucun. Yang dimana, bagian ini membuat saya pusing karena terbilang sangat rawan sekali. Dan mau tidak mau, saya hanya bisa menampilkan bagian yang dirasa aman saja. Bagi keduanya, hal ini sudah seperti surga yang tak mungkin bisa dilewatkan. Bahkan, mereka memberikan penilaian untuk setiap cewek yang mereka lihat. Dan entah sejak kapan, Himegami sudah ada di atas pohon dan memergoki keduanya. 確か姫神先輩。あの胸のもん、見間違うはずなどない。 Takeru dan Kongo lalu mengikuti pemeriksaan dengan bekas sepatu di wajahnya. Pemeriksaan itu pun dilakukan oleh guru wanita yang bernama Aki Nijou. Dengan mendengar suaranya saja, sudah membuat para cowok jadi traveling. Aki kemudian menanyakan apa yang telah terjadi dengan wajahnya Takeru. Takeru pun beralasan kalau tanda di wajahnya itu diakibatkan karena terjatuh. Takeru lalu pura-pura ingin tahu benda apa yang ada di depannya sekarang. Yang padahal, pandangan Takeru hanya berfokus pada satu titik, yaitu semangka jumbo. Benda ini diberi nama Koronbo yang bisa menganalisa bakat dan menentukan maken yang cocok. Maken adalah sebuah senjata yang memiliki keistimewaan masing-masing. Namun entah kenapa, benda ini tak bisa menentukan maken yang cocok untuk Takeru. どんな性質の子にも合うレプリカは用意してあるから。よっと。こんなこと学園始まって以来よ。 Setelah itu, Takeru, Inaho, dan Haruko pun dipanggil untuk membahas pemeriksaan tadi. Haruko pun sangat terkejut saat mengetahui tak ada maken yang cocok untuk Takeru. Sedangkan Inaho, karakter elemennya tak bisa ditemukan tapi sudah memiliki maken. Koronbo itu dibuat oleh Gen Tagayashi yang menganggap kasus Takeru adalah mustahil. Selain Takeru dan Inaho, ada satu murid lagi yang karakteristiknya tidak ditemukan. Minori menjelaskan kalau maken yang didapat ditentukan oleh karakteristik elemen. Itu artinya, elemen adalah hal paling penting untuk seseorang mendapatkan maken. Gen membutuhkan waktu 1 bulan untuk membuat maken replika untuk Takeru. 天美学園の決闘は。そんなに大変な学。 Sebenarnya, maken yang asli hanya berjumlah 8 dan salah satunya dimiliki oleh Inaho. 8 maken itu ada kaitannya dengan sosok ular berkepala 8 yang dikenal Yamata no Orochi. Gen bisa membuat maken replika dengan meyakini bentuk dasar dari maken yang asli. Sepulang sekolah, Takeru pun berkeliling untuk mencari klub sekolah yang cocok. Awalnya, Takeru ingin bergabung dengan klub fotografi sekolah. Namun, Haruko tak membolehkannya karena takut jika Takeru jadi fotografer nakal. Ditambah lagi, Inaho ingin masuk klub yang sama dengan Takeru. Haruko kemudian mengajak Takeru agar masuk ke klub Kenkeibu bersamanya. Yang dimana, ketua klubnya adalah Haruko sendiri dan salah satu anggotanya adalah Himegami. というか、入りなさい。研究部って。私が部長で、
姫神さんも入ってるわ。